Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pemetaan bahan ajar dan handout. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Suci Ramadhani, NIM 1901045043. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 5A. Saya akan menjelaskan pemetaan bahan ajar KD 3.13 dan 4.13 untuk mata kuliah pengembangan materi ajar bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Irwan Baadilah, MPD. Saya akan menjelaskan yang pertama KD dan IPK, yang kedua materi pokok atau bahan ajar, yang ketiga metode dan langkah-langkah, dan yang keempat penilaian. Di sini saya mendapatkan KD 3.13 dan 4.13. Untuk KD 3.13 yaitu menggali informasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dan KD 4.13 yaitu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Di sini ada juga IPK 3.13. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Yang keempat, menyebutkan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang kelima, membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya yaitu ada IPK 4.13. Yang pertama, membuat mind mapping tentang pengertian unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi dengan menarik. Yang kedua, menceritakan kembali alur cerita secara lisan dari buku yang telah dibaca. Dan yang ketiga yaitu menyimpulkan hasil akhir dari isi buku yang telah dibaca. Selanjutnya ada materi pokok atau bahan ajar. Yang pertama yaitu pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Yang keempat, menyebutkan jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Yang kelima, membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Yang keenam, membuat mind mapping tentang buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketujuh, membaca buku fiksi dan non-fiksi. Yang ke-8, menceritakan kembali alur cerita dari buku yang telah dibaca. Dan yang ke-9, menyimpulkan hasil dari buku yang telah dibaca. Selanjutnya, yaitu ada metode dan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, yaitu ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini dilakukan sekitar 15 menit. Yang pertama, guru mengucapkan salam, lalu memulai pembelajaran dan berdoa. Yang kedua, guru mengabsen kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang kelima, guru membentuk kelompok belajar untuk berdiskusi. Yang kedua ada kegiatan inti. Ini dilakukan sekitar 60 menit. Yang pertama, peserta didik memahami materi tentang pengertian unsur-unsur, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dipahami tentang buku fiksi dan non-fiksi kepada guru. Yang ketiga, peserta didik dapat berdiskusi dengan teman sekelompok. Yang keempat, peserta didik membuat mind mapping tentang buku fiksi dan non-fiksi dengan menarik. Yang kelima,
peserta didik membaca buku fiksi dan non-fiksi. Yang keenam, peserta didik dapat menceritakan kembali di depan kelas tentang alur cerita buku yang telah dibacanya. Dan yang selanjutnya, peserta didik dapat menyimpulkan hasil akhir buku yang telah dibaca itu. Yang ketiga, ada kegiatan penutup. Ini dilakukan sekitar 10 menit. Yang pertama, guru dan peserta didik mereview hasil pembelajaran tentang materi buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran hari ini. Yang ketiga, guru memberikan kesimpulan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan melakukan doa bersama. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian terdiri dari penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikap yaitu disiplin, jujur, tanggung jawab, santun, dan kerjasama. Sedangkan penilaian pengetahuan terdiri dari tes tertulis dan tes lisan. Dan untuk soal sendiri dapat kalian lihat sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan handout yang telah saya buat. Untuk mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Materi pokok yaitu buku fiksi dan non-fiksi tahun pelajaran 2021-2022. Untuk KD dan indikator sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sini ada pengantar, yaitu kamu pasti sering membaca buku, baik membaca buku pelajaran maupun buku yang lainnya. Terdapat macam-macam buku, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Apakah kamu tahu apa pengertian buku fiksi dan non-fiksi? Disinilah akan dijelaskan materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Yang akan dibahas di sini yaitu pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, jenis-jenis, dan perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya ada petunjuk belajar. Yang pertama, awali pembelajaran dengan membaca doa. Yang kedua, bacalah dengan cermat handout dan sumber belajar lain. Yang ketiga, catatlah hal-hal yang menjadi informasi penting. Yang keempat, jika ada hal-hal yang belum dipahami, tanyakan kepada guru Anda. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan yaitu yang pertama, pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang keempat, jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Di sini pun ada soal. Soal dapat dilihat sebagai berikut. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.